Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sayyida, saya dari kelas 5 PAIC yang akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan. Pengertian perencanaan. Perencanaan pendidikan adalah proses penetapan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. B. Tujuan perencanaan. Menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah memiliki 5 tujuan. Perencanaan yang baik dilakukan untuk mencapai 1. Protektive benefits, 2. positif benefits. Masa yang akan datang tidak dapat dideskripsikan secara pasti. Namun demikian, kita perlu mengestimasi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan membaca kecenderungannya di masa kini. C. Pendekatan perencanaan. Berdasarkan besaran, organisasi perencanaan pendidikan memiliki skop dari ukuran mikro, sekolah, meso atau kabupaten, kota, provinsi, dan makro. Pendekatan nilai baik dan pendekatan biaya efektivitas nasional pada tiap jenis jenjang dan satuan pendidikan dalam perumusannya. Perencanaan pendidikan dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan permintaan sosial. 1. Pendekatan perencanaan tenaga kerja diarahkan agar tercipta lulusan yang memiliki skill yang dibutuhkan dunia kerja dan perkembangan. 2. Pendekatan permintaan sosial bahwa perencanaan pendidikan mengakomodasi aspirasi dan tuntutan perkembangan di masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti moral, sosial, ekonomi, dan lain-lain. 3. Pendekatan nilai baik bahwa pendidikan adalah social oriented, namun dalam prakteknya tetap mempertimbangkan nilai efisiensi dalam pengertian mengurangi pemborosan dan meningkat nilai tambah. D. Prinsip-prinsip perencanaan. 1. Memperbaiki hasil pendidikan. 2. Membawa perubahan yang lebih baik atau peningkatan atau pengembangan. 3. Demand drive. 4. Menyeluruh. 5. Berkaitan dengan RPS, rencana pendidikan dinas provinsi, Eskrada, Repetada, dan sebagainya. 5. Partisipasi. 7. Keterwakilan. 8. Data drive. 9. Reality sesuai dengan hasil analisis SWOT. 10. Mendasarkan pada hasil review dan evaluasi. 11. Keterpaduan. 12. Holistik atau tersistem. 13. Transparansi. 14. Keterkaitan serta keteladanan dengan rencana-rencana instansi terkait. Jenis dan lingkup perencanaan. 1. Perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas ke bawah. 2. Perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah ke atas. 3. Diagonal horizontal planning. 4. Rolling plan. 5. Gabungan top down dan bottom up planning. 6. Perencanaan strategis. 7. Perencanaan operasional. Sedangkan lingkup perencanaan terdiri dari perencanaan mikro, meso, dan makro. 1. Perencanaan mikro adalah suatu perencanaan pada level operasional ditunjukkan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan dan kinerja individu atau kelompok kecil individu. 2. Perencanaan meso adalah suatu perencanaan level organisasi, operasional, dan menengah ditunjukkan secara khusus untuk memperbaiki kinerja organisasi atau satuan pendidikan seperti rencana sekolah, rencana pengembangan mutu, SD, SMP, SMA, atau SMK, dinas pendidikan kabupaten atau kota, rencana sekolah seperti rencana kerja tahunan dan RPS. 3. Perencanaan makro adalah suatu perencanaan pada top organisasi yang menjadi rujukan perencanaan meso dan mikro. Perencanaan makro ditujukan secara khusus untuk memperbaiki organisasi secara luas. Contoh perencanaan makro adalah tahapan perencanaan.
1. Persiapan perencanaan. A. Menentukan masalah perencanaan pendidikan. Mencakup 1. Gambaran ruang lingkup permasalahan. 2. Mempelajari apa yang telah terjadi. 3. Penetapan apa yang ada dan seharusnya ada atau kenyataan dan harapan. 4. Sumber-sumber dan keterbatasannya. 5. Mengembangkan bagian-bagian perencanaan dan prioritasnya. B. Analisis masalah perencanaan. Mencakup 1. Mengkaji permasalahan dan sumber masalah. 2. Pengumpulan dan tabulasi data. 3. Meramalkan dan memproyeksi. C. Konsep dan desain perencanaan. D. Evaluasi rencana. E. Spesifikasi atau merumuskan rencana. Mencakup 1. Merumuskan masalah. F. Implementasi rencana. G. Balikan pelaksanaan rencana. Tahapan perencanaan yang disusun tim peningkatan mutu SMP adalah sebagai berikut. 1. Melakukan analisis lingkungan strategis. 2. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini. 3. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. 4. Mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. 5. Berdasarkan hasil butir 4 disusunlah rencana strategis dan rencana operasional. 6. Melaksanakan rencana pengembangan pendidikan kabupaten atau kota. 7. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap rencana pendidikan. Perencanaan strategis berisi aktivitas berikut. 1. Merumuskan visi misi dan nilai lembaga. 2. Analisis lingkungan strategis. 3. Faktor-faktor kunci keberhasilan. 2. Analisis lingkungan strategis. 3. Faktor-faktor kunci keberhasilan. 4. Tujuan dan sasaran. A. Tujuan mengandung usaha untuk melaksanakan tindakan atau rumusan mengenai apa yang dia inginkan pada kurun waktu tertentu. B. Sasaran organisasi adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. 5. Strategis kebijakan program kegiatan. 6. Evaluasi kinerja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.